Tuhan, tunjukkan kepada kami rencana-Mu dalam kehidupan kami, agar kami dapat mengerti, merasakan betapa dalamnya dan besarnya kasih-Mu. Ajari kami Tuhan untuk dapat mengerti dan melakukan segala kehendak-Mu melalui firman yang kami baca. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk membuka Alkitab Anda di dalam buku Ester. Dalam buku Ester pasalnya yang pertama. Buku Ester ini menceritakan tentang seorang wanita yang adalah budak, namun di akhirnya menjadi ratu. Kita sering kali mendengar cerita ini sejak kita masih kecil. Mari kita membaca dan menghayati apa maksud Tuhan di dalam buku Ester. Kita baca saat ini di dalam Ester pasal yang pertama. Judul perikopnya, Ratu Wasti dibuang. Kita baca ya. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Jadi kita bisa lihat, Alkitab ini juga mencatat cerita sejarah tentang orang-orang yang pernah hidup di zaman dulu dan dicatat dalam sejarah, dan itu dicatat juga di dalam Alkitab. Karena itu kita bisa buktikan bahwa Alkitab memiliki kebenaran di dalamnya. Ia juga berbicara tentang sejarah yang betul-betul terjadi pada zaman itu. Ester 1 diceritakan ada seorang raja yang bernama Ahasiweros. Diceritakan di sini dia merajai 127 daerah. Banyak sekali saudara-saudara. Dari India sampai ke Ethiopia. Lalu kita lanjut di ayat yang kedua. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara, Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Jadi pada saat itu Raja Ahasiweros dia membuat sebuah perjamuan dan semua orang diundang ke acara ini. Dikatakan semua orang, pembesar-pembesar dari Media dan Persia, juga segala kaum bangsawan dan juga pembesar hadir di acara itu. Wah, luar biasa sekali. Lalu kita baca lanjut di ayat yang keempat. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesaran yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Berapa lama diadakan perjamuan ini? Berapa lama diadakan pesta ini? Di ayat yang keempat dikatakan 180 hari. Wah, luar biasa. Jadi saudara bisa bayangkan selama 180 hari Raja Ahasiweros dia memamerkan kekayaan kemuliaan dari kerajaannya. 180 hari. Wah, itu adalah jangka waktu yang sangat lama untuk mengadakan sebuah pesta, bukan? Kalau kita hitung ya, 1 bulan itu ada 30 hari, artinya 180 hari, bisa dikatakan itu kira-kira 6 bulan. Saudara bisa bayangkan seseorang selama jangka waktu 6 bulan mengadakan pesta perjamuan? Pasti sangat luar biasa. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Di ayat yang ke-6 diceritakan tentang bagaimana megah dan mewahnya perjamuan pesta itu. Lalu kita baca di ayat yang ke-5. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Jadi bukan hanya orang pembesar yang datang ke acara ini, tetapi juga rakyat-rakyat yang biasa juga diundang. 7 hari diadakan lagi perjamuan itu. Luar biasa ya. Saudara bisa bayangkan selama 180 hari ditambah 7 hari lagi, Raja Ahasiweros dia memamerkan kekayaan kemuliaan dari kerajaannya. Saya tidak bisa bayangkan seseorang yang
berbicara selama 180 hari, menceritakan tentang kekayaan dari kerajaannya. Mungkin ada figura tertentu atau ada lukisan tertentu, ada benda-benda yang khusus yang terdapat di dalam kerajaannya, dan dia harus menceritakan itu selama 180 hari. Itu angka yang sangat lama sekali. Tapi dia lakukan itu. Artinya Raja Ahasiweros dia betul-betul mengetahui, dia betul-betul mengenal kekayaan dari kerajaannya, sehingga itu memampukan dia untuk menceritakan tentang kekayaan kerajaannya selama 180 hari. Jika kita perhatikan, hal yang sama juga terjadi oleh Bapa kita di surga. Di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa aku mengenal akan engkau. Tuhan mengenal dengan jelas kita sebagai ciptaannya. Dia tahu masalah yang kita hadapi. Dia bahkan tahu seberapa banyak jumlah rambut di atas kepala kita. Dia tahu apa yang akan dan sedang terjadi di dalam hidup kita. Bapa kita di surga bukan hanya bisa menceritakan tentang kita selama 180 hari. Dia bisa menceritakan tentang kita bertahun-tahun lama-lamanya. Karena Bapa kita di surga sangat mengenal kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mengenal akan siapa pencipta kita? Apa kita betul-betul mengetahui siapa yang menciptakan kita? Siapa yang membuat kita masih bisa hidup dan bertahan sampai saat ini? Sepertinya sangat jarang dari kita yang mampu menceritakan tentang kebesaran dari Bapa kita di surga. 1 jam atau 2 jam rasanya sangat jarang. Tetapi Raja Ahasiweros yang adalah raja orang kafir sebetulnya, dia bisa menceritakan kekayaan dari kerajaannya selama 180 hari. Sangat menyedihkan apabila saya sama sekali tidak tahu. Saya sama sekali tidak bisa menceritakan tentang seperti apa Allah saya. Saat ini kita lanjut lagi ke dalam cerita berikut. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna. Anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa. Karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Jadi di dalam acara pesta ini ada banyak sekali minuman. Saya udah bisa bayangkan pesta dari orang-orang kafir yang minum anggur. Sudah pasti mereka pasti sangat mabuk, bukan? Lalu apa yang terjadi? Lalu dikatakan di ayat yang ke-9. Ester 1 ayat yang ke-9. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Jadi ratu, istri dari Raja Ahasiweros, dia juga mengadakan perjamuan di tempat yang lain di dalam kerajaan itu. Lalu ayat yang ke-10, pada hari yang ke-7, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ke-7 sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros. Apa yang disuruh oleh raja? Di ayat yang ke-11 dikatakan, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Jadi di hari yang ke-7, di saat pesta itu sampai di puncaknya, Raja Ahasiweros punya sebuah keinginan. Dia ingin untuk memperlihatkan kecantikan istrinya kepada semua pengunjung yang datang. Wah, masuk akal ya. Sangat masuk akal apabila seorang pria
ingin memperlihatkan sesuatu yang istimewa baginya kepada orang lain. Kebanyakan orang yang tinggal di dunia, mereka sering kali memamerkan sesuatu kepada teman-temannya, bukan? Di saat seseorang memiliki mobil baru atau motor baru atau sesuatu yang baru, sangat umum kita ingin memperlihatkan itu, menunjukkan itu kepada sahabat kita. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Kristus? Apakah pernah sesekali kita rindu untuk memperlihatkan, rindu untuk memperkenalkan Kristus, penebus kita, pencipta kita, kepada sahabat-sahabat kita? Atau kita hanya lebih sering untuk memperlihatkan barang yang kita miliki? Namun apa yang terjadi dalam cerita ini? Dalam Ester 1 ayat yang ke-12 diceritakan, tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Wah, luar biasa. Saya bisa bayangkan seseorang yang mabuk selama berbulan-bulan, orang yang mabuk selama berbulan-bulan, lalu dia menginginkan sesuatu dan dia tidak mendapatnya. Apa yang dia lakukan? Dia sangat geram, dia sangat marah. Lalu kita lihat apa yang dilakukan oleh raja yang sedang marah ini. Kita baca di ayat yang ke-13. Di ayat yang ke-13 dikatakan, maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Apa yang dikatakan? Saudara bisa bayangkan seorang raja yang sangat marah. Dia tidak langsung menyuruh pengawal untuk menyeret wanita yang tidak turut kepada perintahnya. Dia tidak langsung pergi menghampiri istrinya dengan marah, lalu memaki-maki serta memukul istrinya. Apa yang dilakukan oleh raja yang sedang marah dan mabuk ini? Di ayat yang ke-13 justru dia bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang yang arif dan bijaksana. Wah, bukankah ini adalah sebuah pelajaran yang luar biasa? Apabila saya marah kepada seseorang, biasanya saya akan langsung menghampiri orang tersebut, bukan? Saat saya marah, biasanya saya akan melampiaskan amarah saya kepada orang-orang yang ada di terdekat dengan saya. Biasanya mood saya akan jadi jelek, saya akan kesal juga dengan orang lain. Tetapi raja orang kafir ini sangat berbeda. Di saat dia marah, dia justru berkonsultasi kepada orang-orang yang arif dan bijaksana. Bagaimana dengan Anda dan saya? Saya belajar sebuah pelajaran yang luar biasa, bukan, dari firman Tuhan ini. Raja ini, dia tidak terpancing oleh emosinya. Di saat dia marah, dia datang kepada orang-orang yang arif dan bijaksana. Mari kita lihat mengapa Ratu Wasti menolak ajakan raja, padahal dia tahu Raja Ahasiweros dia adalah penguasa dari begitu banyak daerah pada zaman itu. Saat dia menolak permintaan raja, itu artinya hampir sama dengan dia menolak permintaan dari orang yang paling berkuasa pada zaman itu. Dan itu bisa berarti bahwa dia akan mati. Mari kita lihat kembali alasan mengapa Ratu Wasti menolak. Oke, kita baca kembali dalam Ester 1 ayat yang ke-9. Dikatakan di sini, juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Jadi sekarang kita mengerti alasan mengapa Ratu Wasti menolak. Karena dia juga sedang membuat sebuah perjamuan yang lain
di istana raja. Di zaman akhir ini, saat Yesus datang yang kedua kali, Dia sebetulnya sedang mengundang kita untuk masuk dan ikut dalam perjamuan yang terdapat di dalam kerajaan surga. Sebuah perjamuan di mana orang-orang yang setia, yang menurut akan perintah Tuhan, yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, mereka akan ikut dalam perjamuan ini. Tetapi adalah sebuah cerminan yang lain diceritakan. Tidak semua orang yang diundang dalam perjamuan itu mau ikut. Seperti Ratu Wasti ini. Di saat Ratu Wasti ini lebih memilih untuk membuat perjamuan sendiri. Padahal sebetulnya dia bisa saja ikut serta di dalam perjamuan yang diadakan oleh raja. Dia akan terhindar dari masalah. Tentunya Ratu Wasti pada akhirnya tidak akan dibuang. Tetapi oleh karena dia membuat perjamuan sendiri, ini adalah kata kuncinya. Hal yang menjadi masalah adalah dikala Ratu Wasti membuat perjamuannya sendiri. Bukankah hal ini sering kali terjadi kepada saya, kepada kita pada zaman ini? Kita tahu dengan jelas bahwa Tuhan mengundang kita semua untuk datang ke dalam perjamuan yang besar di saat Dia datang nanti. Jadi pada saat ini yang Dia inginkan adalah agar kita mempersiapkan diri untuk perjamuan yang besar itu. Mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan-Nya yang kedua kali. Tapi apabila kita membuat perjamuan kita sendiri, kita sibuk dengan urusan kita sendiri, tentunya kita akan melewatkan perjamuan yang besar di surga nanti. Ada sebuah ayat di dalam Matius 24. Di dalam Matius ayatnya yang ke-24. Saat Anda sudah berada di sana, katakan amin. Matius 24 ayatnya yang ke-37 diceritakan tentang zaman akhir. Apa yang terjadi di zaman akhir? Dalam Matius 24 ayat yang ke-37 dikatakan, Matius 24 ayat yang ke-37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Wow, jadi hal yang terjadi pada zaman Nuh, hal itu juga akan terjadi terulang kembali pada zaman kedatangan dari Yesus yang kedua kali. Kira-kira apa yang terjadi pada zaman Nuh? Kita lihat ayat yang ke-38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Apa yang dikatakan? Sama seperti pada waktu zaman Nuh. Di saat orang-orang sudah mulai terlalu sibuk dengan kegiatan mereka. Makan, minum, mencari uang, kawin, serta mengawinkan. Di dalam pikiran mereka sudah tidak lagi teringat akan sesuatu yang mungkin akan terjadi, yaitu air bah tersebut. Dan firman Tuhan katakan, pada zaman mendekati kedatangan Anak Manusia, hal yang sama juga akan terjadi. Saudara bisa lihat kegenapannya, bukan? Di zaman sekarang ini ada terlalu banyak orang yang semakin sibuk dengan kegiatan mereka sendiri. Terlalu sibuk untuk mencari uang. Berangkat pagi-pagi benar, sudah berangkat kerja, bahkan malam sudah sangat gelap, itu pun belum sampai pulang di rumah. Bukankah nubuatan di dalam Alkitab digenapi?
Sangat menyedihkan. Apakah saya dan Anda, apakah kita juga termasuk dalam golongan orang-orang yang terlalu sibuk dengan kegiatan kita, terlalu sibuk dengan aktivitas kita, sehingga kita melupakan Tuhan, kita melupakan keluarga kita, melupakan anak-anak kita, melupakan teman-teman kita yang harusnya bisa kita dukung, melupakan saudara-saudara kita, atau bahkan orang-orang yang kita kenal yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan? Apakah kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri? Pelajaran di dalam buku Ester yang pertama mengingatkan kita tentang Ratu Wasti yang membuat perjamuannya sendiri sehingga dia sibuk dan melupakan perjamuan yang diadakan oleh rajanya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Kita terlalu sibuk sampai melupakan pesta perjamuan di surga nanti. Kita telah membaca tadi bagaimana Raja Ahasweros dia memanggil orang-orang yang arif dan bijaksana. Lalu ceritanya berlanjut. Dikatakan orang-orang ini memberikan saran kepada raja. Kita lihat apa saran dari orang-orang bijaksana ini. Di ayatnya yang ke-16 dikatakan, maka sembah memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, mereka bilang, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa di dalam segala daerah Raja Ahasweros. Jadi orang-orang ini memberitahukan bahwa sebetulnya Ratu Wasti bukan hanya bersalah kepada raja. Di saat dia tidak menurut kata-kata raja, dia bukan hanya bersalah kepada raja, tapi kepada semua orang. Baik itu pembesar, baik itu rakyat biasa. Kenapa begitu? Kita baca selanjutnya di dalam Ester 1 ayat yang ke-17. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Jadi saudara lihat, sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa berakibat kepada orang lain. Betul? Di saat saya melakukan sebuah kesalahan, lalu ada orang lain yang juga melihat kesalahan saya, adalah sangat mungkin bagi orang tersebut untuk mencontoh kesalahan yang saya buat. Begitu juga yang terjadi kepada Ratu Wasti ini. Di saat dia, seorang ratu, tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh raja, orang-orang bijaksana ini bilang bahwa hal tersebut bisa saja akan terjadi juga kepada orang-orang yang lain. Wah, sangat menyedihkan ya. Seringkali kita membuat sebuah kesalahan yang kita pikir, ini hanya sebuah kesalahan kecil, ini hanya sebuah masalah kecil. Tetapi tanpa kita sadari, masalah itu bisa berakibat sangat fatal. Di saat seorang ayah dan seorang ibu melakukan sebuah kesalahan, di saat mereka tidak mengikuti kata-kata mereka sendiri, dan anak-anak mereka melihatnya, itu artinya itu akan memberikan kesempatan bagi anak-anak mereka untuk melakukan kesalahan yang sama. Di saat seorang anak mendengarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak pantas untuk mereka ucapkan, saat mereka dengar itu, ada kemungkinan yang sangat besar di mana mereka akan melakukan kesalahan yang sama. Lalu apa saran dari para pembesar ini? Dikatakan di ayat yang ke-19, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasweros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu, maka
Semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Wah, tapi sangat menyedihkan. Saran dari orang-orang bijaksana ini adalah supaya Raja Ahasweros membuang Ratu Wasti. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang raja harus meninggalkan istrinya oleh karena sebuah kesalahan kecil. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Ahasweros? Tetapi mari kita lihat apa reaksi dari Raja Ahasweros. Di ayatnya yang ke-21. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul menemukan itu. Wah, sangat menyedihkan. Raja Ahasweros, dia mengiyakan rencana dan keputusan dari orang-orang yang bijaksana itu. Sangat menyedihkan ya. Saya tidak bisa bayangkan seorang pria yang harus meninggalkan istrinya yang dikasihinya oleh karena sebuah masalah kecil. Tentunya kita bisa katakan bahwa saran dari orang-orang ini kurang tepat. Karena seharusnya di dalam rumah tangga yang bijaksana dan bahagia harus ada kata maaf di sana. Harus ada sebuah hati yang terbuka luas untuk mengampuni kesalahan dari pasangan kita. Bukan begitu saudara-saudara? Di saat pasangan kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, di saat mereka melakukan kesalahan, adalah kewajiban kita untuk mengampuni mereka. Jangan secara langsung berpikir negatif tentang orang lain berbuat kesalahan kepada kita. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan? Yesus berkata saat dia berada di dunia ini. Di saat Petrus bertanya, "Guru, berapa kali saya harus mengampuni orang lain?" Saudara ingat apa kata Yesus? Dikatakan 77 kali 7 kali. Itulah angka yang sangat banyak. Saat Yesus mengungkapkan angka tersebut, maksudnya adalah engkau harus terus memaafkan orang yang bersalah kepadamu. Terus memaafkan mereka, memberikan pengertian bahwa yang mereka lakukan adalah kesalahan, sehingga mereka dapat berubah dari kesalahan mereka. Itulah yang harusnya kita lakukan. Bukannya menyingkirkan, melupakan, serta marah kepada orang yang bersalah kepada kita. Sayang sekali, karena sebuah kesalahan kecil, Ratu Wasti harus dibuang. Dan pada zaman akhir nanti, Tuhan sedang menunggu orang-orang yang akan berdiri teguh, memegang teguh prinsip kebenaran yang tidak akan dapat digoyahkan oleh apapun. Tuhan sedang menunggu itu. Dan Tuhan mencari pria dan wanita yang mau teguh berdiri memegang kebenaran, yang lebih memilih untuk mati daripada melakukan satu dosa sekalipun. Karena kenapa? Satu dosa, satu kesalahan akan menjadikan karakter kita menjadi buruk, menjadikan kita memiliki karakter yang tidak layak untuk kerajaan surga. Saudara bisa bayangkan orang yang jahat, orang yang suka berbicara negatif tentang orang lain, orang yang suka membunuh, yang suka menonton film-film yang tidak baik, orang yang suka berbicara kotor, orang yang suka menonton video-video porno. Saudara bisa bayangkan saat mereka sampai di surga nanti, surga akan menjadi seperti neraka bagi mereka. Kenapa? Karena di surga mereka tidak bisa lagi melakukan kebiasaan mereka yang lama. Saudara tidak bisa bayangkan saat di surga nanti di mana dikatakan tidak akan ada lagi kematian. Saudara bisa bayangkan saat ada seseorang yang, saya ingin makan daging. Wah, tidak bisa tentunya. Kenapa? Karena tidak akan lagi pertumpahan darah di surga. Jadi saudara bisa bayangkan saat Anda di dunia ini, saudara tidak bisa mengontrol
hawa nafsu, mengontrol sifat-sifat yang buruk, surga akan menjadi neraka bagi Anda. Sekarang adalah waktunya di mana kita harus datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta pertolongannya agar dapat mengubahkan sifat dan karakter kita yang sudah terbentuk sedemikian rupa, karakter yang selalu lebih condong ke arah yang tidak baik. Kita harus meminta pertolongan Tuhan agar dapat menolong kita, membantu kita untuk memilih karakter yang baru, seperti yang Tuhan pernah janjikan. Di saat engkau meminta hati yang baru, Aku akan memberikannya kepadamu. Sekarang adalah waktunya bagi kita untuk meminta hati yang baru. Lalu kita lihat lagi berikutnya. Apa yang terjadi di ayat yang ke-22? Dikatakan di sini, dikirimkanlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan. Tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Kira-kira apa arti dari kalimat ini? Seperti apa maksud dari Raja Ahasiweros? Mari kita lihat, buka dalam Alkitab kita di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Kita buka dalam Efesus 5 ayat yang ke-25. Dikatakan di sini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Wow, luar biasa ya. Jadi maksud dari surat Raja Ahasiweros adalah agar setiap suami menyayangi istrinya, agar setiap suami dan istri bisa saling mengasihi. Seperti apa kita harus mengasihi? Kadang kita bertanya, saya sudah cukup mengasihi istri saya, cukup sampai di sini. Dia sama sekali tidak mau mengerti saya. Seringkali kita berpikir kita sudah cukup mengasihi pasangan kita, kita sudah cukup mengasihi keluarga kita dan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Seringkali kita merasa sudah cukuplah, saya sudah memaafkan dia 3 kali, dia sudah sering melakukan kesalahan kepada saya, sudah cukup. Tapi apa yang Alkitab ajarkan tentang mengasihi? Kita ulangi lagi, kita baca dalam Efesus 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Seperti apa Kristus mengasihi? Alkitab katakan, Kristus mengasihi kita dengan memberikan nyawanya bagi kita. Kasih seperti inilah yang Tuhan inginkan agar saya dan Anda bisa berikan. Kasih yang bukan hanya mengampuni kesalahan. Kasih yang bukan hanya mencintai secara fisik, tapi kasih yang rindu untuk memberikan kehidupannya agar orang lain, agar pasangan kita, keluarga kita, teman-teman kita bisa diselamatkan. Saya ingin punya kasih yang seperti ini. Bagaimana dengan Anda? Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kenapa Kristus sangat mengasihi kita? Dikatakan bahwa karena Dia sangat ingin untuk menguduskan kita. Dia ingin untuk menyucikan kita dari dosa, supaya kita bisa berdiri teguh tanpa cacat di hadapannya. Bukankah sebuah kerinduan yang sangat luar biasa? Inilah kerinduan dari Yesus untuk kita. Dia ingin agar kita bisa hidup suci. Dia ingin agar kita bisa hidup tanpa cacat. Agar kita bisa mengasihi orang lain sama seperti Kristus mengasihi. Di saat ini, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sejenak. Sudahkah saya mengasihi
pasangan saya, keluarga saya, anak-anak saya, seperti Kristus mengasihi saya? Sudahkah saya mengasihi teman-teman saya, bahkan orang-orang yang membenci saya, bahkan musuh saya sekalipun? Sudahkah saya mengasihi mereka? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur untuk begitu besar kasih-Mu kepada kami. Di dalam buku Ester pasal yang pertama, Engkau menceritakan bagaimana Raja Ahasiweros yang mampu menceritakan kebesaran dari kerajaannya. Di dalam cerita raja ini Tuhan, kami teringat akan Engkau, Bapa pencipta kami di surga, yang mengenal kami dengan begitu sangat. Engkau tahu masalah yang kami hadapi. Engkau tahu problem kami. Engkau tahu keadaan yang sedang kami alami. Engkau tahu pergumulan kami Tuhan. Kami sadar itu. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu Tuhan. Dan kami yakin Engkau punya jalan keluar atas segala masalah kami. Bapa, tolong ingatkan kami di hari-hari akhir ini Tuhan. Ingatkan kami untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti Ratu Wasti, di mana ia melupakan perjamuan yang sedang diadakan oleh raja, di mana ia membuat perjamuannya sendiri. Ia sibuk dengan kepentingannya sendiri. Ia sibuk dengan urusannya sendiri, mencari uang, kawin dan mengawinkan, makan dan minum. Dia melupakan akan janji kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, arahkan pandangan kami terus tertuju kepadamu Bapa, agar kami tidak melupakan akan Engkau, agar kami tidak melupakan akan janji-Mu untuk menjemput kami kembali. Kami bersyukur Tuhan, Engkau juga telah memberikan kami pelajaran bagaimana Raja Ahasiweros di saat dia sedang marah, dia tidak terpancing oleh emosinya, tetapi dia berkonsultasi terlebih dahulu kepada orang-orang yang arif dan bijaksana. Kami yakin Tuhan, Engkau adalah Allah yang bijaksana, Allah di mana tempat kami dapat mengadu setiap masalah dan problem kami. Kami yakin Engkau adalah satu-satunya orang yang harus kami yakin Tuhan, Engkau mampu menolong kami di saat kami emosi. Engkau dapat meredakan amarah kami Tuhan. Kami juga belajar tentang surat di Efesus, bagaimana seorang pria harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi. Kami belajar Tuhan untuk ajari kami Tuhan untuk mengasihi keluarga kami, pasangan kami, saudara-saudara kami dan teman-teman kami, sama seperti Engkau mengasihi kami, seperti Engkau menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Bapa, ajari kami juga untuk dapat menyerahkan, bahkan menyerahkan hidup kami, agar keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, teman-teman kami, bahkan orang yang membenci kami, agar mereka semua dapat diselamatkan. Inilah doa dan kerinduan hati kami Tuhan, agar Engkau memberikan kami hati yang baru, hati yang tetap teguh berpegang pada prinsip kebenaran-Mu, sehingga kami tidak dapat digoyahkan walau angin keras, pencobaan, masalah apapun yang setan berikan dalam kehidupan kami, agar kami dapat berdiri teguh memegang kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.